Selamat pagi anak-anak. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa agar Tuhan menyertai kita dalam proses pembelajaran kali ini. Walaupun kita semua hanya belajar melalui video. Mari katupkan tangannya, pejamkan mata. Kita mulai doa pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami mau belajar. Berkatilah kami dalam pelajaran hari ini. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, setelah melakukan doa, mari kita masuk pada materi pembelajaran hari ini. Saksikan video berikut dengan seksama dan teliti. Tetap dalam pengawasan orang tua. Kali ini kita akan belajar mengidentifikasi informasi melalui wawancara. Nah, wawancara yang pertama kita harus tahu apa itu wawancara dan apa itu mengidentifikasi. Nah, mengidentifikasi itu mencari tahu artinya mencari sesuatu hal yang belum diketahui. Terutama informasi apa saja yang ingin kita cari tahu, yaitu dengan cara wawancara. Nah, wawancara itu sendiri merupakan percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Nah, jadi wawancara itu biasanya terdapat dua orang atau lebih, itu baru dinamakan wawancara. Dan wawancara juga terdapat narasumber. Narasumber di sini artinya pemberi informasi. Itu yang dinamakan dengan narasumber. Dan pewawancara. Pewawancara ini adalah orang yang menanyakan atau orang yang mencari tahu. Nah, tujuan dari wawancara untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya. Nah, jadi wawancara harus sesuai dengan tempatnya dan narasumbernya juga harus tepat. Misalnya, anak-anak mau mewawancarai tentang berita bola. Tentunya anak-anak wawancaranya dengan pemain bola. Nggak mungkin anak-anak mau wawancara tentang bola, tapi menanyakannya ke seorang guru. Nah, itu kan tidak sesuai. Jadi, kalau mau wawancara, harus tepat orangnya siapa, narasumbernya terpercaya juga. Dan wawancara dilakukan dengan sejumlah pertanyaan dari pewawancara kepada narasumber. Nah, ini yang penting. Karena kita ingin mencari tahu informasi apa yang ingin kita dapatkan. Jadi, agar sesuai, kita harus membuat sebuah pertanyaan. Nah, pertanyaan ini harus memuat hal-hal penting untuk kita mendapat informasi apa yang kita inginkan dari narasumber. Dalam sebuah wawancara, pasti terdapat beberapa pertanyaan untuk kita mendapat informasi dari narasumber agar info yang kita dapatkan atau sesuatu yang ingin kita dapatkan dari narasumber kita dapatkan semua. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan harus memuat 5W plus 1H. Nah, apa itu 5W plus 1H? Sebelumnya sudah pernah kita pelajari. Nah, berikut tabel 5W plus 1H.
W yang pertama yaitu apa. Misalnya nih, kita mau wawancara, berarti pertanyaannya apa yang terjadi? Nah, itu contohnya. W yang kedua di sini ada wo, yaitu siapa. Misalkan kita mewawancarai siapa saja pelaku yang ada di dalam kejadian-kejadian gitu misalnya. Lalu pertanyaannya, siapa pelaku atau yang terlibat di dalam sebuah kejadian? Nah, seperti itu. Terus yang ketiga, why, yaitu mengapa. Mengapa hal itu bisa terjadi? Nah, pertanyaan ini merujuk kepada sebuah kejadian. Misalnya, kenapa si Budi jatuh dari sepeda? Nah, kan seperti itu. Lanjut, yang keempat, when, kapan. Nah, kapan ini menunjukkan waktu. Contohnya, kapan Budi jatuh dari sepeda? Nah, jawabannya kan pasti nanti bisa siang, bisa pagi, bisa sore, bisa malam. W yang kelima yaitu where atau di mana. Nah, ini menanyakan sebuah lokasi. Contohnya kita menanyakan, Budi, kamu jatuh menggunakan sepedanya di mana? Nah, pasti Budi akan menjawab, saya jatuhnya di jalan ini, dekat ini. Nah, itu menunjukkan lokasi. Dan H, ini how, yaitu bagaimana. Bagaimana hal itu bisa terjadi. Nah, ini adalah 5W plus 1H yang harus dimuat dalam pertanyaan wawancara. Nah, ini sangat penting agar wawancara kita berjalan dengan lancar. Jadi, sebelum melakukan wawancara, kita harus membuat pertanyaan. Pertanyaannya harus membuat 5W1H. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, yaitu tentang 5W1H. Saat membuat daftar pertanyaan untuk wawancara, harus memuat keenam hal itu tadi, yaitu 5W1H. Agar informasi yang kita dapatkan sesuai dengan apa yang terjadi dan kita mendapatkan informasi dengan lengkap. Misalkan kalau 5W plus 1H ini tidak termuat dalam pertanyaan kita, pasti atau tentu saja ada informasi yang tidak kita dapat. Contohnya, kita tidak menuliskan kapan. Nah, nanti kita akan bingung. Kapan sih Budi itu jatuh dari sepeda? Nah, itu kan kita tidak tahu. Jadi, saat membuat pertanyaan, baik itu pertanyaan dalam wawancara atau pertanyaan untuk hal lainnya, itu harus memuat 5W plus 1H. Setelah kita melakukan wawancara menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang membuat atau memuat 5W plus 1H, saat kita menulisnya, menulis hasil wawancara, kita harus menulisnya dengan tepat, dengan tanda baca yang sesuai. Nah, gunanya untuk apa? Gunanya agar kita menyalin kembali tulisan apa yang telah kita wawancara, kita tidak lagi bingung atau kita tidak lagi kesulitan apa yang sudah kita tulis tadi. Jadi, saat kita mewawancara, sebaiknya atau bagusnya menulis dengan yang rapi. Menulis dengan rapi, dengan baik, agar saat kita menyalin ulang tulisan kita bisa menyalinnya dengan bagus. Nah, tentunya dengan jelas, dengan rapi, dan menggunakan tanda baca yang tepat. Agar nanti laporan yang kita buat tentang wawancara dapat berbentuk bagus dan orang yang membacanya juga tidak bingung. Kenapa? Karena kalau tulisan kita bagus, tulisan kita rapi, bukan kita saja yang senang. Orang yang membacanya atau orang lain, baik bapak atau ibu guru, ataupun bapak atau ibunya di rumah, teman-temannya di kelas juga senang saat melihat tulisan kita yang bagus.
Setelah kita belajar tentang wawancara, kita memasuki sekarang bermain peran dalam dongeng. Nah, saat bermain peran dalam dongeng, tentunya kita harus menguasai dongeng apa yang kita perankan dan peran apa yang kita mainkan. Misalnya kita bermain sebagai seorang penjahat. Tentunya kita harus berperilaku atau memerankan sebagai seorang penjahat. Nah, berikut teknik atau cara agar kita bisa bermain peran dalam dongeng sesuai dengan dongeng apa yang kita mainkan. Yang pertama, bacalah dongeng dengan keseluruhan. Nah, yang pertama ini berguna untuk agar kita mengetahui jalan cerita dongengnya seperti apa, isi yang ada di dalam dongengnya seperti apa. Maka kita harus membaca dongengnya dengan keseluruhan, tidak setengah-setengah. Yang kedua, pahami karakter tokoh setiap tokoh dalam dongeng. Nah, kita harus memahami karakter tokoh tersebut. Misalkan kita memerankan seperti tadi, kita memerankan sebagai seorang penjahat. Tentunya kita memerankan atau bergaya seperti penjahat. Atau misalkan kita berperan sebagai seorang yang baik. Tentunya kita harus memerankan dan bergaya dengan sebagai orang yang baik. Atau memerankan sebagai orang yang ramah senyum. Berarti karakter kita harus selalu senyum, murah senyum. Dan yang ketiga, hafalkan naskah dalam dongeng. Nah, menghafalkan naskah dalam dongeng ini bertujuan untuk agar kita tahu apa diskusi atau pembicaraan yang terjadi dalam dongeng tersebut atau jalan ceritanya seperti apa. Jadi kita sudah tahu. Dan yang keempat, latihan sebelum memerankan dongeng. Tentu saja, setiap hal, semua hal pasti selalu kita mulai dengan latihan. Apalagi memerankan sebuah dongeng. Tentunya sangat sulit karena biasanya saat kita memerankan peran dalam sebuah dongeng, pasti kita akan tampil di depan umum. Nah, jadi sebelum melakukan atau sebelum kegiatan, kita harus terlebih dahulu latihan. Nah, latihan di sini tentunya harus dengan serius, dengan benar-benar, agar saat kita nanti bermain atau tampil di depan umum, kita sudah tidak lagi mengalami kesulitan atau tidak salah-salah lagi, karena kita sudah latihan. Dan yang kelima, perankan setiap karakter dengan ekspresi dan suara yang lantang. Nah, perankan setiap karakter dengan ekspresi dan suara yang lantang. Di sini yang dimaksud karakter dengan ekspresi itu artinya yang tadi. Misalnya kalau karakternya penjahat, terus dia lagi marah. Tentunya ekspresi kita tentu dengan muka yang marah. Atau gerak badan kita dengan gerak yang menunjukkan sesuatu yang marah. Dan suara yang lantang. Suara yang lantang di sini berguna untuk agar pendengar, penonton, ataupun kawan bermain dalam sebuah peran tadi mendengarkan suara kita dengan jelas dan bisa dimengerti, dan orang yang mendengarkan pun juga suka. Oh, suara dia keras, suara dia bagus, dan jelas dimengerti, dan jelas didengar. Nah, itu fungsi dari suara yang lantang. Untuk materi kita hari ini cukup sampai di sini. Tetap semangat belajar, jangan putus semangat walaupun kita tidak belajar di kelas, tapi anak-anak tetap bisa belajar di rumah. Tentunya dengan pengawasan ibu dan bapaknya di rumah. Nah, tetap semangat. Kita berdoa bersama-sama agar cepat kembali ke sekolah. Amin.
Setelah selesai melakukan proses pembelajaran melalui menonton video sebelumnya, untuk menutup pembelajaran, marilah kita melakukan doa penutup dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu atas berkat dan penyertaan-Mu selama ini. Kami belajar tadi. Semoga apa yang baru saja kami pelajari berguna bagi hidup kami dan berguna juga bagi sesama. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.